Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Sore ini saya tidak jadi mengulas game dari Tata Steel India. Saya akan berikan game yang cukup singkat kawan dari permainannya Jan-Krzysztof Duda yang membela Polandia saat berhadapan dengan tim Jerman di babak ke-7 kemarin malam. Sampai babak ke-7 ini, posisi Polandia berada di posisi ke-6, satu peringkat di atas tim Prancis. Dan Jan-Krzysztof Duda di babak ke-7 kemarin malam bertemu dengan Liviu Nishipenu. Dan kita langsung saja ke atas papan. Tema permainan ini adalah permainan Sicilia Defense kawan dengan variasi Anderson nanti dipilih oleh hitam. Di sini Jan-Krzysztof Duda pegang putih kawan mengawali permainan dengan pion E4 dibalas hitam dengan pion C5 bermain dengan Sicilia, kuda F3 dan pion E6. Saat kita menganalisanya menggunakan Stockfish seperti yang saya sebut di beberapa video yang lalu, Stockfish tidak menyukai permainan Sicilia Prancis pion E6 ini kawan. Variasi ini disebut dengan Paulsen juga atau Sicilia Prancis. Stockfish lebih menyukai permainan pion D6 untuk membentuk struktur pion yang cukup solid seperti ini tadinya. Tapi di sini Liviu Nishipenu bermain dengan pion E6. Kemungkinan juga dia akan bermain dengan permainan atau variasi Anderson bisa, permainan Taimanov juga bisa. Dan di sini Jan-Krzysztof Duda melanjutkan pion D4 menawarkan Sicilia terbuka. Diterima oleh hitam, pion C pukul pion D4 dipukul balik oleh kuda. Selanjutnya hitam mengembangkan kuda F6. Inilah kawan variasi Anderson, pilihan nomor 3 saat kuda pukul pion D4 tadi. Dan pada posisi ini kawan, putih bisa saja melanjutkan untuk membackup pion E4-nya dengan kuda C3, pion F3, gajah D3, atau mendorong pionnya untuk mengancam kuda bisa jadi dilakukan oleh putih ataupun bermain dengan gajah G5 mengepin kuda. Di sini Jan-Krzysztof Duda memilih mengembangkan kuda C3-nya untuk membackup pion E4 dibalas dengan pengembangan kuda C6. Lagi-lagi kawan di posisi ini langkah kuda ke petak B5 merupakan pilihan bagi putih atau melakukan pertukaran kuda atau mengembangkan gajah ke petak E3, gajah ke petak E2 bisa jadi pilihan yang lain bagi putih. Jan-Krzysztof Duda memilih variasi pertukaran kuda pukul kuda C6 dipukul balik oleh pion B, selanjutnya pion E5 dan kuda hitam lompat ke D5 untuk menyelamatkan diri kawan dan menantang pertukaran kuda. Di sini putih atau Jan-Krzysztof Duda menolak melangkahkan kudanya ke E4 ingin bermanuver untuk melakukan skak. Di sini menteri hitam ke C7 mengontrol peta D6 juga mengancam pion E5 dan di backup dengan pion F4. Selanjutnya hitam menggeser beteng ke B8 dan pion C4 mengancam kuda. Kuda dibiarkan saja terlebih dahulu melangkahkan gajah ke B4 skak. Dan di sini raja melangkah ke E2. Menutupnya dengan gajah di D2 merupakan kesalahan kawan karena ini akan memberikan kesempatan bagi kuda pukul pion F4 dan posisi gajah tidak bisa pukul kuda hitam karena dia kena pin dari gajah hitam. Dan posisi kuda ini juga mengontrol petak-petak terang kawan, petak-petak yang cukup strategis bagi pengembangan gajah petak terang. Jika putih melanjutkan gajah pukul gajah, hitam bisa pukul balik, tapi langkah terbaik adalah pukul pion E5. Dan posisi hitam sekarang menawan dua perwira putih, kuda serta gajah. Dan gajah ini pun sulit berkembang kawan ke petak-petak terang ini karena ada posisi kuda yang siap menerkam gajah petak terang ini. Dan tentu saja dengan variasi ini sudah dapat dipastikan putih akan kolaps nantinya. Oleh karena itulah saat mendapatkan skak dari gajah hitam ini, Jan-Krzysztof Duda hanya melangkahkan raja ke peta E2, selanjutnya hitam memilih langkah rokade pendek, dibalas putih pion A3, memberikan double ancaman kawan, pion mengancam gajah, pion C mengancam kuda. Di sini gajah ditarik mundur ke E7 dan Jan-Krzysztof Duda mendapatkan kuda di peta D5, dipukul balik oleh pion C, terbuka lajur C bagi menteri mungkin nanti untuk mendapatkan posisi skak di peta C2. Di sini Jan-Krzysztof Duda melangkahkan kudanya ke peta D6, menghindari ancaman pion, juga menawarkan diri untuk disikat oleh gajah gelap atau posisi kuda juga mengancam gajah terang. Dan sampai langkah ke-14 ini kawan, sudah ada dua game yang pernah memainkan diagram seperti ini. Dan dua game itu kawan melanjutkan dengan langkah gajah ke peta A6 untuk melakukan skak.
Tapi di game ini, hitam bermain dengan langkah yang lain, memainkan pion F6, dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-14. Pada posisi seperti ini, apa yang terjadi kawan jika hitam melanjutkan dengan langkah gajah A6 skak? Simpel, raja akan mundur ke E1, dan pada posisi ini tidak ada petak yang bagus untuk melakukan skak lagi, walaupun menteri ke A5 bisa diantisipasi dengan pion B4, dan jika terjadi pertukaran gajah bisa dipukul balik oleh beteng, dan beteng pun siap naik dan bergeser nanti, diikuti mungkin menteri ke petak terang ke petak D3 untuk memberikan pressure lewat diagonal terang ini. Dan apabila pada posisi seperti ini kawan, hitam memutuskan untuk sikat kuda yang ada di petak D6 ini bisa dipukul balik oleh pion, dipukul balik oleh menteri. Walaupun untung satu pion atau posisinya sekarang untung 2 pion kawan, tapi tetap saja dengan keunggulan 1 perwira, putih masih lebih mudah untuk mengobrak-abrik pertahanan hitam nanti. Apalagi diagonal-diagonal ini terbuka bagi gajah-gajahnya nanti. Walaupun untuk sementara raja putih ini sangat terekspos posisinya. Tapi posisi diagonal-diagonal yang terbuka ini kawan nantinya bisa dimanfaatkan oleh kedua gajah putih. Masih tetap saja putih akan unggul. Pada posisi seperti ini tadi, hitam memutuskan bermain dengan pion F6. Ingin membuka lajur F bagi betengnya nanti. Direspon oleh Jan Christoph Duda dengan langkah kuda pukul gajah terang C8. Dipukul balik oleh beteng F. Selanjutnya adalah pion E pukul pion F6. Dipukul balik oleh gajah, memberikan pressure bagi pion B2 di backup dengan beteng B1. Sekarang pion G5. Hitam menginginkan permainan lebih terbuka lagi, menantang pion F4. Tantangan ditolak. Jan Christoph Duda melangkahkan menterinya ke D3 untuk mengincar pion yang ada di peta H7 ini. Dan juga untuk mengontrol peta C4 kawan dari ancaman menteri yang ingin melakukan skak. Dan pada posisi ini kawan tak ada angin, tak ada hujan, entah apa yang dipikirkan oleh hitam. Setelah kalah 1 perwira, dia melakukan pengorbanan menteri pukul gajah di C1 ini. Mengorbankan menterinya pukul gajah di peta C1, menukarkan menterinya dengan 1 gajah serta 1 beteng putih. Diterima oleh putih, beteng pukul menteri dipukul balik oleh beteng hitam. Dan hitam masih memberikan tekanan kawan bagi pion B2 ini dengan 2 perwiranya, dan pion ini bisa saja didorong maju ke depan, tapi ini akan memberikan kesempatan bagi hitam untuk bermain mungkin dengan pion G4 terlebih dahulu untuk mendapatkan penguasaan ruang untuk menghalangi menteri putih ini bergerak ke petak terang, dan nanti diikuti beteng bergeser bertumpuk ke lajur C. Mungkin akan jadi seperti ini kawan, dan akan memberikan kesempatan bagi kedua beteng hitam untuk melakukan serangan. Jadi melangkahkan pion B4 tidak perlu bagi Jan Christoph Duda. Dia bermain dengan raja bergerak ke F3, membiarkan hitam pukul pion B2 dan diterima oleh hitam gajah pukul pion dan bersiap memberikan serangan tusukan di langkah berikutnya. Di sini raja menghindar ke G4 dan hitam melanjutkan dengan pion G pukul pion F4. Kedua raja saling berhadapan kawan dan sangat terbuka. Di sini pion G3 lanjut Jan Christoph Duda membuka diagonal peta terang bagi pengembangan gajah ke peta G2 untuk menantang pertukaran beteng, dibalas oleh hitam dengan raja bergerak ke H8, dan di sini Jan Christoph Duda melangkahkan menterinya ke D2, memberikan pressure bagi pion, beteng, serta gajah B2. Jika beteng ini bergeser ke lajur F mendukung pionnya, maka dia akan kehilangan gajah. Jika gajah bergerak ke peta E5 untuk mendukung pionnya, dia akan kehilangan beteng C1. Hitam melanjutkan dengan langkah pion F pukul pion G3 dipukul balik oleh pion H. Dan sekarang terbuka kawan lajur H bagi beteng putih memberikan dukungan menteri untuk bermain di diagonal terang ini kawan. Di sini hitam menggeser betengnya ke A1 untuk menghindari serangan menteri putih ini. Tapi setelah Jan Christoph Duda menggeser menterinya ke C2 ini, di sini hitam menyerah di langkah ke-25. Karena ancamannya cukup serius kawan, di langkah berikutnya menteri pun akan ikut bermain pukul pion H7. Beteng pun juga nanti ikut mendukung pergerakan menteri dan sudah tidak bisa dihindari lagi oleh hitam menyelamatkan pion di lajur H ini. Bisa saja beteng ini bergerak ke peta atau ke lajur G kawan untuk melakukan skak. Simpel, raja akan bergeser ke peta F3, kemudian nanti jika ada skak lagi, raja akan bersembunyi di balik pionnya,
Dan jika beteng ini naik untuk melindungi pion H7, maka dia akan kehilangan gajah serta beteng nantinya. Sampai di sini saya tidak akan melanjutkan langkah-langkahnya hingga selesai kawan. Memang agak panjang jika hitam tetap ngeyel, tapi percuma dengan dukungan beteng di lajur H yang terbuka. Diagonal petak terang ini pun nanti juga terbuka, memberikan dukungan bagi serangan putih di langkah berikutnya. Sulit bagi hitam akan menghentikannya, apalagi dia sudah tidak mempunyai menteri lagi. Semoga permainan singkat dari Jan Christoph Duda dalam permainan Sicilia variasi Anderson bisa menjadi bahan referensi bagi kalian saat bermain dengan Sicilia kawan. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.